Saudara, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus siswa keracunan MBG di Bandung Barat. Polisi telah melakukan olah TKP di salah satu SPPG penyedia makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat. Wakapolres Cimahi, Kompol Rizky Swaludin menyatakan sampel dari makanan MBG yang disantap oleh siswa sudah diserahkan ke Labkesda Dinas Kesehatan dan Lapor Polri untuk diteliti. Semuanya itu. Hasilnya kita masih menunggu dari Labkesda sama Lapor yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Itu saya juga ngobrol sama kepala SPPG-nya, itu sudah sesuai SOP-nya dari sana. Kalau sertifikat saya belum menanyakan. Karena ini korbannya sudah banyak, ya makanya kita dari pihak Polres Cimahi sudah menurunkan sekitar 320 personil, baik itu Polres maupun Polsek, dan dibantu juga dari Polda Jawa Barat dari Bitdokes. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permintaan maaf karena maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah. Dadan mengaku bakal melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan penyelenggara pangan gizi atau SPPG. Memang kami menyadari ya, tidak semua SPPG melakukan implementasi kegiatan sesuai SOP, sehingga ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan. Oleh sebab itu kami mohon maaf untuk keteledoran tersebut. Seperti contoh ya, di Garut itu, ini keteledorannya sederhana. Ketika mau mengirim ke satu sekolah, nasinya habis. Ya, karena artinya ada satu hal teknis mendadak di lapangan, sehingga ayam wokunya terlambat dikirimkan. Kemudian yang di Bandung itu masaknya terlalu awal. Padahal kami mensyaratkan kalau masak itu paling cepat jam 1 malam. Kalau bisa jam 2, sehingga pada saat dikirimkan itu masih dalam keadaan segar. Kasus keracunan MBG terus berulang. Bagaimana agar kasus ini bisa disikapi lebih serius? Bisakah kasus keracunan MBG ini dibawa ke ranah pidana? Kita ulas bersama politisi Partai Gerindra, Hendarsa Marantoko. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Dan salah satu orang tua dari siswa yang mengalami keracunan ada Ibu Asnah. Selamat malam, Ibu Asnah. Ya, selamat malam. Sehat ya, Bu? Ya. Ibu, saya mau nanya Ibu dulu. Gimana kondisi anak Ibu sekarang, Bu? Alhamdulillah agak membaik. Cuman terkadang masih sesek, masih sakit perutnya, masih sesek. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih jauh apa yang dialami putri Ibu mungkin awalnya begitu, apakah mual atau beberapa jam setelah mengkonsumsi MBG atau seperti apa, Bu? Ya, gara-gara awalnya habis makan itu 30 menit ya dari makannya. Yaitu pertama-tama pusing, mual, sama sesek. Sama agak gimana ya, Bu ya? Tangannya kayak sakit satu gitu lah. Kayak kejang-kejang gitu. Awalnya apakah anak Ibu cerita ke Ibu misalnya sebelum mengkonsumsi MBG, misalnya mencium aroma makanan yang tidak normal? Iya, ada. Itu ada 2 macam katanya. Ada 2 macam, apa aja Bu menunya, Bu? Ya. Menunya cuman ayam tepung ya, ayam tepung, nasi, sama sambal, sayuran, sama stroberi. Dan sekarang kondisi anak Ibu sudah mulai membaik, tapi apakah mungkin ada gejala demam atau seperti apa? Cuman perutnya sakit, terkadang sesak. Sudah. Terkadang sesak. Bu, saya konfirmasi. Kan sekolah anak Ibu ini sudah menerima MBG cukup lama berarti ya? Iya. Nah, kejadiannya baru sekarang? Iya, kejadiannya baru sekarang. Rame-rame di satu kelas? Iya, satu kelas. Lalu apakah sebelum konsumsi misalnya
anak ibu cerita tidak ada pengawasan atau mungkin guru di sekolah tersebut juga mungkin memeriksa dulu menu MBG setiap sebelum dikonsumsi kepada sang anak. Iya, iya diperiksa dulu. Ya. Diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu. Tapi nyatanya ternyata kok ya jadi begini. Saya juga heran. Oke, baik. Saya ke Pak Hendarsam dulu. Program MBG, program prioritas, dadanya fantastis. Ya. Harusnya negara tanggung jawab. Malah ini program bikin masalah. Kenapa berulang-ulang kasus keracunan terus terjadi menurut Anda? Jadi gini, kita melihatnya bahwa program ini kan banyak diklaim oleh beberapa orang adalah program yang populis ya. Padahal memang kalau saya pribadi ini bukan program yang populis. Karena seperti kalau saya analogikan bahwa ya kan keberhasilan mungkin ya kan dari penerima manfaat siswa-siswa 5,2 juta ya per hari mereka mendapatkan makanan bergizi gratis. Kemudian ada keracunan ya. Ini yang cukup besar yang jadi spotlight tentunya yang ini. Ya kan gitu kan. Jadi ini bukan program populis, bukan program yang populer sebenarnya. Tapi bukan itu maksudnya. Kita harus membedakan, mengeskalasikan dua hal. Bahwa kita harus sama-sama programnya adalah program yang sangat strategis dan sangat baik untuk SDM kita ke depannya. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, jadi kedua, tantangannya memang di tata kelola. Tata kelola tadi. Nah, tinggal satu, kita saya pribadi sangat prihatin dengan kejadian yang dialami oleh anak-anak kita, Bu Asnah, juga dengan teman-temannya mengalami hal tersebut. Dan tadi kan kalau kita dengar sudah mendapatkan manfaat selama ini, baru sekali ini terjadi. Nah sekarang kan masalahnya teman-teman media umpama kayak gitu ya, apakah pernah memberitakan dari sekolahnya Ibu Asnah ini terhadap proses pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya yang tidak ada masalah. Kan gitu kan. Tapi kita juga tidak mengenyampingkan bahwa ketika ada masalah di situ harus ada koreksi. Kan gitu ya kan. Di situ harus ada koreksi. Dan gini Bang, gimana? Maaf kalau saya potong. Masalahnya kasusnya ini kan berulang. Ya, berulang. Dari data BGN sendiri 4.000-an. Dari Kepala Staf Kepresidenan lebih dari 5.000-an. Ya. Jadi ini bukan angka yang kecil. Ketika kita berani mengatakan bahwa memberikan gizi kepada anak-anak, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya rasa jangan diringankan gitu loh Bang. Makanya pertanyaan kayak gini, berulang itu di satu tempat, di tempat Bu Asnah ini sudah berulang, atau di tempat lain. Jadi berkata-kata berulang itu, ya kan, kalau berulang di satu di Bandung dapur, agak berulang sih Bang. Ya enggak, maksud saya satu dapur. Satu yayasan? Iya satu dapur, ini berulang atau tidak. Nah kan gitu, jadi kan ini statement yang bisa menyesatkan. Berulang itu ya kan, apakah di satu tempat di satu dapur saja ini berulang, kalau ini bahaya. Ya kan, ini dapurnya nggak beres. Ya kan, tapi kalau berulang kejadian-kejadiannya, saya hampir bisa katakan 5 tahun atau 10 tahun tetap akan ada kejadian. Ini kan tetap akan ada. Saya bisa disclaimer, akan tetap ada kejadian yang seperti ini. Tetap ada nggak yakin sama dapur MBG kualitasnya? Sekarang masalahnya gini, nggak ada MBG juga, kasus keracunan nasi basi, makanan basi itu akan tetap ada. Orang catering itu pasti tetap ada, itu masalahnya, ya kan? Cobalah kita berpikir jernih, ya kan? Jadi dipisahkan dulu. Kalau masalah berulang, kalau satu dapur sudah berulang kali melakukan hal tersebut, itu dapurnya bermasalah. Kita harus katakan, bukan programnya. Jadi itu dulu. Tapi tata kelolanya Anda akuin salah? Tata kelola di beberapa tempat bermasalah. Beberapa tempat? Di beberapa tempat. Ya kan, di beberapa tempat kan. Nah, makanya kita harus paling banyak di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa, iya. Kita harus fair ngelihatnya. Ya kan, case by case kita melihatnya. Dapur ini bermasalah berapa kali? Dapur ini bermasalah berapa kali? Dapur ini basi berapa kali? Nah kan kayak gitu kan. Nah tapi kalau dijadikan satu, ya kan ada 4.000 segala macam, ada 4.000 sekian, ya seolah-olah angka yang
memang fantastis, tapi harus dilihat dipilah-pilah. Dapurnya ini, dapur ini, dapur ini, dapur ini. Kan kayak gitu. Tanpa harus kita mengentengkan masalah. Jadi memang tantangan tata kelola itu sangat penting. Karena ya ini program baru tentunya trial dan error tuh udah pernah terjadi. Coba. Trial and error dan kita udah mau berjalan berapa bulan, Bang, SOP-nya kok kayak nggak sama semua. Sorry. Bu Asna tadi sudah mengatakan. Bu Asna izin, sudah berapa lama menerima manfaat Ibu? Udah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih? Satu kejadian. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dari teman-teman media yang 1 bulan 30 hari, yang 29 hari tidak ada apa-apa, apakah itu menjadi kan kita memberitakan sebuah program yang perlu dievaluasi, Bang. Ya iya, makanya dari itu kan kita harus fair juga dong lihatnya. Iya. Kita harus fair ada yang baik tadi kita beritakan kok. Nah, tadi. iya, kan? Ada yang inspiratif kita beritakan, kita angkat bahwa program ini kan cita-citanya baik dari awal. Ya, betul. Tapi masalahnya faktanya kan ini yang terjadi. Nanti saya ke Bang Henresman lagi, saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, program prioritas pemerintah bermasalah. Meski tadi saya dikoreksi soal jangan bilang berulang, tapi ya berulang di beberapa wilayah. Iya, diulang di beberapa wilayah. Ya, betul. Siapa yang harus bertanggung jawab, Bang Jamin? Bang Jamin dengar suara saya? Kalau enggak saya aja. Oke, baik. Bang Henresman, jadi kalau misalnya kita... Ya, begini ya. Silakan. Harusnya, ya, mendengar. Silakan, aman. Silakan, lanjut Bang. Suara terdengar nggak? Terdengar Bang, jelas. Oke. Ya, jadi begini, kalau konteks daripada program MBG ini harusnya zero tolerance terhadap keracunan makanan. Kenapa saya bilang zero tolerance? Karena ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan gizi, bukan malah menjadikan orang jadi penyakit, begitu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kurangnya pengawasan. Kenapa? Harusnya pemerintah melibatkan BP POM yang mengawasi makanan dan obat-obatan terkait dengan pengedaran makanan. Jadi jangan yang harus dilaksanakan pengawasannya jadi lemah begitu. Jadi harusnya dilibatkan BP POM. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ya tentu yang bertanggung jawab adalah yang penyedia sarana makanannya, dapurnya, penanggung jawabnya. Saya lebih cenderung karena kelemahan pengawasan ini saya khawatir ada orang-orang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari program ini secara tidak layak. Itu namanya illicit enrichment, memperkaya diri secara tidak layak dari program ini. Apakah karena dia di-backingin atau dia menggunakan nama orang lain untuk dapurnya, tetapi sebenarnya dia yang mendapatkan keuntungan, pejabat negara contohnya, atau juga kemungkinannya ada anggota DPR yang memiliki, yang kita dengar punya dapur sendiri atau orang lain menggunakan. Nah, kalau ada sampai aliran dana kepada pejabat negara, aliran dana kepada anggota dewan yang menggunakan itu dan itu mengakibatkan ada keracunan, itu harus diperiksa juga begitu. Jadi ada peran di sini khususnya juga kejaksaan dan KPK untuk boleh mengawasi peredaran keuntungan ataupun aliran dana terkait dengan program ini. Oke, baik Bang Henresman, ini harusnya zero tolerance kalau Bang Jamin. Lalu kemudian pengawasannya kemana selama ini, bahkan udah masuk ke masalah hukum. Kecurigaannya jadi orang itu jadi skeptis gitu sama MBG, Bang. Ya, nggak masalah. Makanya ini kan bukan program yang populis ya, kita katakan ya. Tapi program tulus tapi mungkin tidak populis seperti ini kan. Ini akan saya yakin ke depan akan ada juga kejadian serupa. Tapi kan maksud saya gini ya, kita harus ngelihatnya kan secara parsial. Jika memang di dapur tersebut, ya di titik tersebut itu bermasalah, di dapur dan titik tersebut secara khusus harus dievaluasi. Itu dulu, ya kan. Kemudian ke atas harus ada evaluasi benar seperti oleh Bang Jamin tadi, ya evaluasi di atas mengenai masalah pengawasan. Mau itu dari BP POM, kemudian ada masyarakat, ada bagian pengawas ya kan, dan standar-standar tertentu, sehingga oleh karena itu para penerima manfaat ini yang jumlahnya 5,4 juta hampir 6 juta
itu siswanya ya, belum lagi 600.000 orang yang bekerja di bawah ini, 600.000 orang loh, ya kan, 1,5 juta lebih yang bekerja untuk ini, sehingga oleh karena itu ekonomi ini bisa berjalan maksimal. Ini tidak menjadi korban. Jadi ibaratnya, ya, kita kalau pengen nangkep ikan, jangan kita pakai bom, ya kan, sehingga oleh karena itu, ya kan, tangkap ikan yang satu, ya kan, tanpa harus membunuh ikan-ikan yang lain yang sehat, ya kan, dapur-dapur yang benar, yang sehat, itu maksud saya. Jadi jangan goalnya kita ini kan ada seolah anasir arahnya ini program pengen dihentikan. Loh, kalau program ini dihentikan, kasihan dong masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita yang 5,4 juta penerima manfaat ini, yang selama ini makan aja susah, ya, makan aja susah. Habis itu 600.000 orang, ya, yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan, ya kan, dengan adanya ini dia mendapatkan pekerjaan, ya kan. Jadi kita harus fair juga. Kalau memang dapurnya bermasalah, kita evaluasi. Pendekatannya banyak. Ya, salah satunya pendekatan administratif, ya kan, pengawasan. Bisa juga kalau memang itu memang dia ada faktor kesengajaan, dia bisa dipidana. Ada faktor kelalaian, bisa dipidana juga. Intinya dari pusat harus tegas gitulah ya Bang. Iya, ini benar. Kan, Nah, itu yang harus berjalan dengan baik. Oh, iya artinya dong, tindak tegas orang-orang yang main-main di sana atau mungkin tidak hati-hati. Jadi ya Bang, kita, Bu Asna, kita prihatin, dan termasuk semua adik-adik kita, anak-anak kita yang menderita pada saat ini prihatin. Mudah-mudahan khusus di Bu Asna di daerah mana? Bandung. Di Bandung, mudah-mudahan ke depan dengan evaluasi ini tidak akan terjadi lagi. Oke. Kita awasi. Kita butuh teman-teman media juga untuk mengawasi ini tersebut, dan memberitakan dan memberikan masukan kepada BGN dan. Baik, Bang Jamin, tolong dijawab singkat saja. Ini kan program untuk masyarakat luas buat anak-anak gitu kan, memenuhi gizi, tapi kemudian ternyata ini yang kita lihat fakta di lapangan tidak sesuai dengan keinginan, ada kasus keracunan. Apakah ini bisa dipidana? Pakai pasal apa saja, Bang? Ya, tentu kalau kita terkait dengan pemidanaan, ada di pasal 359 kalau mengakibatkan kematian, kelalaian yang mengakibatkan kematian. Tapi kalau nggak ada kematian, di pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat, itu bisa diterapkan. Lalu ada undang-undang tentang kesehatan, itu diatur terkait dengan peredaran makanan yang tidak memenuhi ketentuan pangan yang mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan orang lain menjadi menderita, itu juga bisa undang-undang kesehatan. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen, kalau kita mau jujur, mereka bagian dari konsumen tidak mendapatkan distribusi makanan yang berdasarkan standar distribusi makanan dan kualitas makanan yang baik. Itu juga bisa dijadikan dasar pemidanaan, karena di undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen dan KUHP ada yang mengatur itu. Maka saya minta supaya penyedia jasa dapur makanan ini yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Makanya yang paling penting adalah pengawasan, standarisasi. Nah, sertifikasi terkait dengan dapur itu ada enggak mereka? Nah, itu kan bisa dilihat. Jangan-jangan yang tukang dapur yang memasak dan gizi itu enggak punya sertifikasi yang benar, atau satu dapur atau 10 dapur cuma satu pemilik sertifikasi, dan ini kan berbahaya kan. Jadi dia nggak punya waktu untuk keliling begitu. Kalau standarisasi persyaratan itu penting, itu yang harus dipenuhi begitu. Ya, baik. Saya ke Bu Asna terakhir, Bu, singkat saja. Jadi apa harapan Ibu terkait dengan program MBG? Ya ditingkatkan lagi lah ininya ya. Jadi kita selaku orang tua itu jadi was-was. Jadi kita khawatir anak kita terkena lagi, gimana lagi. Anak saya 2 yang terkena. Cuman yang satu alhamdulillah yang masih kecil yang lagi di MI. Ya cuman nggak terlalu parah sama kayak kakaknya gitu. Baik. Kita tunggu nanti langkah nyata, orang tua jangan sampai was-was gara-gara terima MBG dari sekolah, tapi justru happy, senang, jangan bikin was-was. Betul. Terima kasih Bu Asna, terima kasih Bang Hendar Sam, terima kasih Bang Jamin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.